Akhirnya kita tunggu-tunggu datang juga guys, terutama buat kalian nih, para pecinta mobile gaming. Karena tepat di hari ini, Infinix akan meluncurkan smartphone gaming terbarunya mereka, yaitu Infinix GT 30 Pro. Semenarik apa guys handphone ini? Langsung aja kita unboxing bro. Kurang lebih seperti ini guys tampilan dari boxnya. Dan fact-nya adalah ini adalah smartphone gaming pertama Infinix yang make yang namanya tuh GT Trigger dan udah ada all day full FPS sistemnya. Jadi bener-bener ini untuk gaming parah brother. Tampilan boxnya juga futuristik banget ya, mencerminkan handphone gaming. Ada tulisannya di sini GT 30 Pro. Kemudian di sini varian RAM dan internal storage-nya guys. Di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi singkat yang menurut gue ini menarik banget di range harganya. Gitu, cukup seksi lah spek-speknya bro. Oke, kita langsung bongkar aja guys. Nah, kurang lebih tampilan depannya seperti ini. Ada unit dari device handphone yang bakal kita kesampingkan terlebih dahulu guys. Dan kita cek kelengkapan-kelengkapannya. Di bagian bawahnya ini kalian akan mendapatkan satu buah silicone case yang warnanya sebenarnya agak abu-abu bening, tapi ada beberapa ornamen-ornamen kayak handphone gaming gitu loh guys. Lanjut, kalian akan mendapatkan starter pack juga nih dari Smartfren yang ada gratis kuota total 33 GB. Lumayan kalau misalnya kalian mau top up ya guys. Nih 33 GB di belakang nih, sorry. Totalnya di sini 792. Gitu. Terus kalian akan mendapatkan warranty card ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah kepala charger yang sudah fast charging 45 watt. Selain itu sudah support juga untuk wireless charging sebenarnya handphonenya dan juga reverse charging gitu guys ya. Terus terakhir kalian akan mendapatkan USB Type-C cable bro. Kurang lebih paket pembeliannya seperti itu ya guys. Nggak lupa juga nih di bagian sini ada SIM ejectornya. Ya kurang lebih seperti itu dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Baiklah, ini gue buka dulu plastik pembungkusnya guys. BTW mungkin buat kalian yang udah sering ngikutin GT seriesnya Infinix ya, untuk GT 30 Pro ini memang penerus dari GT 20 Pro yang kemarin gitu guys, yang sempat gue unboxing dan review juga. Keren bro, bener-bener desain bagian belakangnya tuh futuristik abis, mencerminkan anak GG gaming anjay. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini guys. Kalau kita lihat secara desain memang ini nampak berbeda banget gitu ya guys. Sekarang tuh jauh lebih futuristik, yang mana Doski ini terbuat dari Cyber Mecha Body ya, plus Mechanical Light Wave di bagian belakangnya guys. Dan memang ini nuansa gamingnya tuh kental banget, dan gue rasa ini cocok banget buat kalian para mobile gamers gitu bro ya. Oke, dari bagian belakang ini sebenarnya ntar ada lampu-lampu nih nyala-nyala, tapi nanti ya kalau kita main game pasti dia bakal nyala gitu guys. Cuman nggak apa-apa deh, sekalian kita bahas masalah kameranya juga, walaupun ini bukan jadi key selling point utama gitu ya, karena ini kan memang basicnya handphone gaming. Nah ini untuk kameranya, dia ini punya resolusi 108 megapiksel ya main kameranya, dan juga 8 megapiksel untuk secondary kameranya. Dan ini tipenya adalah AI kamera bro. Oke, nah kalau kita cek di bagian atas, bawah, kanan, dan kiri, di sini agak spesial banget, karena seperti yang gue bilang tadi, di bagian atasnya ataupun sampingnya ini tuh ada yang namanya GT Trigger, dan ini pertama kali Infinix pakai di seri GT-nya mereka gitu guys ya. Ini kalau lu lihat di bagian samping sebelah kanan sebenarnya ya, kalau kita lihat handphonenya ini ada GT Trigger-nya kanan dan juga kiri guys. Ini sensornya. Kemudian di sini ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Kemudian kita cek di bagian bawah, di sini ada speakernya guys. Terus ada port untuk USB Type-C charging, ada mic, dan juga ada slot untuk SIM tray yang bakal gue buka nih guys. Nah ini seperti yang gue bilang tadi ya guys, dia tuh cuman bisa menampung 2 slot SIM card nano aja, tanpa ada slot untuk micro SD-nya. Bergeser lagi ke bagian samping, di sini polosan ya guys, nggak ada apa-apa. Dan di bagian atas terakhir kalian akan bertemu dengan satu buah speaker lagi, kemudian ada mic dan ada sensornya juga nih bro. Lanjut lagi, sekarang kita bakal berpindah ke bagian layarnya guys. Kalau gue bilang ini secara layar juga mendukung banget buat gaming, karena Doski ini punya bentang layar yang cukup luas, di angka 6,78 inci. Dan refresh rate-nya guys, ini tuh di angka 144 Hz yang sangat responsif banget. Dan ini memang layarnya cocok banget buat game-game FPS dan juga MOBA gitu bro. Kemudian kalau kita lihat dari kecerahan ya, dia ini punya peak brightness di angka 1600 nits. Yang mana ini cocok banget buat lo yang suka main game outdoor.
Jadi di bawah paparan terik sinar matahari pun ini layarnya masih kelihatan terang dan juga jelas. Dari bagian layar sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah jeroan ataupun spesifikasi yang dibawa sama handphone ini guys. Dan menurut gue ini menarik banget. Kita bakal coba cek ke bagian setting ya guys. Sip, kita bakal masuk ke My Phone ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tuh untuk bawaan dari OS-nya, dia tuh pakai yang namanya XOS 4GT 15.0.3 ya guys. Kemudian yang gua unboxing dan juga hands-on sekarang itu varian internal storage-nya 256GB, RAM-nya sendiri 8GB yang bisa di-extend 8+8, totalnya 16. Pakai MEMS Fusion ya dia namanya. Kemudian untuk chipsetnya sendiri ini yang menarik ya, dia tuh pakai chipset baru guys. Namanya tuh MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang udah punya konektivitas 5G punya. Nah, seperti yang gue mention tadi ya, dia ini punya rear kamera. Resolusinya 108 megapiksel plus 8 megapiksel dan kamera depannya guys, ini yang tipenya punch hole di tengah-tengah, dia punya resolusi 13 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya sendiri sebenarnya udah cukup oke ya buat handphone gaming. 5500 dengan 45 watt fast charging punya. Nah, ini Android versinya kita cek nih. Set, Android 15 sudah pasti terbaru bro. Tuh ya. Nah, dengan beberapa spesifikasi yang gue sebutkan tadi guys, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu. Kita cek dulu. Ini untuk ukuran handphone di range harga 3-4 jutaan ya. Menurut gue ini sebuah angka yang cukup bombastis juga sih bro. Karena Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu di angka 1.344.000 poin. Jadi secara di atas kertas speknya memang cukup mumpuni. Kemudian skor Antutunya juga menurut gue cukup oke guys. Nah, apakah skor di atas kertas ini benar-benar bisa mencerminkan kelancaran dan kehalusan dalam bermain game? Ini gue bakal coba main 2 game. Yang pertama gue bakal main Mobile Legends, sekaligus kita bahas fitur-fitur gamingnya juga. Dan gue bakal main PUBG Mobile untuk ngecek GT triggernya gitu bro. Oke, kita buka Mobile Legends dulu nih. Oke, sebelum kita main Mobile Legends guys, gue mau sedikit bahas beberapa fitur gaming yang dibawa sama handphone ini. Kalian bisa tarik aja nih dari kiri ke kanan. Di sini ada fitur X Boost, yang mana kalian bisa pakai beberapa mode. Ada power saving untuk hemat baterai, ada equilibrium, dan juga mode performance. Nah, ada pun beberapa fitur lain guys. Di sini ada quick access tool yang bisa kalian akses. Ini ya, kalian bisa pakai e-sport mode, bisa diaktifin juga di sini. Tuh ya. Kemudian selain itu kalian juga bisa pakai ini ada touch optimization. Nah, di sini juga ada smart coolingnya guys. Kalau kalian mau aktifin supaya suhu handphonenya ini nggak terlalu panas. Terus buat lo semua yang suka banget main game sambil ngecharge, slow banget guys karena Doski juga punya yang namanya bypass charging. Gitu ya. Jadi tetap aman gitu bro walaupun lo ngecas sambil main game. Terus di sini ada beberapa fitur lain juga yang bisa kalian pakai. Kalau misalkan lo nggak pengen ada notifikasi masuk ketika lo main game, takutnya ganggu, di sini bisa diatur. Kemudian kalian juga di sini bisa pakai ataupun atur yang namanya si GT triggernya. Nih ya, mau diaktifin. Tapi mah ini kata gue teh cocoknya buat main PUBG nggak sih? Nah, ini ada beberapa fitur lain juga yang bisa kalian manfaatin untuk main game. Yang jelas udah maksimal banget gitu bro. Nah, ini supaya main gamenya makin nendang ya, gue bakal coba pakai performance mode-nya. Yang mana Doski ini sebenarnya udah punya yang namanya all day full FPS system guys, yang bikin stabil dan anti drop gitu loh pas kita main game berat. Oke ya, tapi gue saranin ya memang konektivitasnya harus stabil juga guys, ya, supaya main gamenya tuh lebih enak dan lancar. Oke, sebelum main ini kita coba cek dulu untuk settingan grafisnya guys di Mobile Legends. Nah, ini seperti perkiraan gue ya, dia tuh untuk frame rate-nya di ultra pasti, grafisnya juga mentok di ultra. Sekarang kita coba rank aja segame. Kita ganyang bro. Wah, dia bawa estes curang. Kabur. Tolong, tolong. Nah, ini kita sambil cek FPS-nya guys. Nih, tuh. Dia tuh stabil dari tadi gue cek tuh di angka ya 115 ke atas sampai 120. Stabil banget. Karena memang gue pakai mode performance gitu. Jadi lebih maksimal gitu bro. Ayo tank majulah. Gas. Terus. Nah, dapat kan? Ya kurang lebih seperti itu sih sebenarnya ya. Kalau buat main game sekelas Mobile Legends sih ini udah pasti aman banget dan lancar menurut gue pribadi ya. Dari tadi tuh gue main ya aman-aman aja gitu.
nggak ada lag, nggak ada apa. Asalkan memang kalian internetnya stabil ya guys. Dari Mobile Legends sekarang kita pindah ke PUBG Mobile, tapi sebelum itu kita cek dulu untuk settingan grafisnya dulu ya guys. Mentok di mana? Nah, ini settingan grafisnya dia bisa di smooth ultra extreme guys. Mantap. 3 juta 4 jutaan loh nih handphone. Balance-nya bisa di ultra. Kemudian HD-nya bisa di ultra. HDR-nya juga bisa di ultra. Ultra HD-nya belum bisa kebuka. Jadi mentoknya di HDR ultra. Tapi memang lebih enak tuh kita mainnya di smooth extreme aja guys. Tapi gue mau nyoba ultra extreme deh kayaknya. Apa kali ya? Kita coba ya. Oke, kita apply. Nah sebelum itu gue mau ngatur tombol triggernya dulu nih, ya kan? Supaya enak nanti L1 R1-nya tuh buat apa aja gitu ya. Ini tombol L-nya untuk nembak nanti. Terus ini untuk loncat. Oke, sip. Kita atur. Combo 4, kan confirm, kita pakai. Sip. Nah, jadi untuk R1-nya ini untuk loncat gue pakai. Terus ini nanti untuk nembak nih L1-nya. Gitu guys ya. Woi. Gimana dia? Woi. Woi. Udah ya. Nanti dia. Dulu guys, kita isi darah dulu. Menurut gue pribadi sih ya, kalau ngomongin soal sensitivitas, ini air triggernya juga sensitif banget loh bro. Tuh, bener-bener responsif banget. Jadi enak gitu main gamenya. Mati kan dia. Oke bro, OTW. Sebenarnya ya biar lebih asik, pada saat main game tuh kalian bisa atur nih lampu-lampunya di sebelah sini. Tuh. Ini kalian bisa atur di menu setting ya guys. Jadi lebih gaming banget gitu ya nih handphone pas main game tampilannya. Tuh dia akan nyala-nyala dan ini ritmenya bisa kalian atur guys. Tinggal kalian setting aja di menu setting. Kurang lebih seperti itu guys untuk sesi unboxing dan juga hands-on kita. Mohon maaf banget gue belum bisa kulik terlalu dalam karena mungkin aja nanti bakal kita bikin segmen reviewnya. Nah kalau misalkan gue bikin segmen review, kira-kira apa lagi nih yang pengen kalian tahu dan pengen kita uji untuk si Infinix GT30 Pro ini? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan buat kalian yang pengen ngebeli, lu harus siapkan jari jemari kalian untuk war karena akan flash sale tepat di hari ini. Nah ini harganya gue cek guys. Sebenarnya sih ada beberapa varian ya. Nah ini untuk varian yang 8 per 256 GB, ini untuk handphonenya only ya. Ini dibanderol dengan harga berapa ayo? 3.999.000. Tapi kalau flash sale itu jadi 3.799.000. Sikat guys. Kemudian untuk varian tertinggi 12 per 512, ini untuk phone only. Untuk harga biasanya ataupun SRP itu dibanderol dengan harga 4.699.000. Tapi spesial flash sale-nya itu dibanderol dengan harga 4.449.000 gitu guys. Jadi biasanya kalau Infinix flash sale tuh 1000 unit habis, 1000 unit habis gitu kayak waktu gue live dulu gitu guys. Jadi kalian harus siapin budget kalian yang paling pasti gitu ya, dan siapin jari jemari kalian untuk nge-war pada saat flash sale karena unitnya juga nggak terlalu banyak pada saat flash sale gitu guys. Nah adapun sebenarnya ya dia tuh ngeluarin yang namanya tuh Gaming Beast Edition package-nya. Nah ini setahu gue nanti kalian akan mendapatkan semacam kayak wireless charging, terus kemudian ada coolingnya, fan cooling gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau misalkan edisi yang Gaming Beast Edition. Nah untuk Gaming Beast Edition sendiri guys, ini gue cek ya untuk harganya, dia tuh masuknya special gift box. Nah itu yang 8 per 256, harganya 4399, tapi flash sale jadi 4199. Anjay, murah banget cok. Kemudian yang varian tertinggi 12 per 512, harga standarnya SRP-nya tuh 4.999.000, tapi untuk yang special box-nya itu kalian bisa dapetin flash sale-nya di harga 4749. Jadi lumayan banget ya. Nah untuk harga detailnya mungkin kalau kalian kelewat bakal gue taruh juga di kolom description nanti gitu ya, dan link pembeliannya juga bakal gue taruh di description. Tapi untuk link pembelian ini gue nggak jamin flash sale-nya ini masih ada atau enggak gitu, karena biasanya tuh Infinix cepet banget habis kalau flash sale gitu guys ya. Semoga video ini ngebantu untuk kalian, terutama buat lo semua emang lagi nyari handphone gaming dengan budget 3-4 jutaan gitu guys. Saran dari gua ini recommended banget gitu bro. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.